Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Pertama, aku kenalin dulu seorang ibu bernama Ibu Muhayana berusia 65 tahun. Jadi, di tanggal 10 Mei 2021, tetangganya itu bingung. Kok rumahnya Ibu Muhayana ini dari tadi kayak nggak ada aktivitas ya? Terus lampunya juga masih nyala, padahal udah jam segini loh. Kok masih nggak ada suara atau apapun? Karena biasanya rumahnya Ibu Muhayana ini bakal ada kedengaran aktivitas, terus kayak ngeganjel aja gitu. Kayak ada yang berbeda sama rumah itu. Jadi di rumah Ibu Muhayana ini itu tinggal 3 orang. Ibu Muhayana, anaknya Ibu Karyati berusia 44 tahun, dan anaknya Ibu Karyati namanya itu Jovan. Jadi sebenarnya Ibu Karyati ini punya 2 anak, tapi anak pertamanya itu udah kuliah di Semarang, sedangkan suaminya itu kerja di Solo. Jadi mereka itu benar-benar cuma untuk hari-hari biasa itu tinggalnya bertiga. Kalau ada weekend, liburan atau apa gitu, baru nih anak dia yang Semarang sama suaminya itu pulang gitu. Terus kayak tetangganya karena mereka juga heran, ya coba deh ngecek, diketok nih pintunya, diketok-ketok, dipanggil-panggil, nggak ada sahutan sama sekali, tapi lampunya nyala. Kayak kalau pergi mereka juga nggak ngeliat pergi. Akhirnya inisiatif lah ini, ngomong ke aparat desa, bener-bener yang tetangga baik hati gitu loh. Dia udah lapor, terus aparat desanya sama tetangga-tetangganya itu ikut, mulai ngetok-ngetok lagi. Kayak, Ibu Muhayana, Assalamualaikum, tok 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 tok. Ibu Muhayana, Ibu Karyati, bener-bener nggak ada jawaban sama sekali. Yaudah deh, kita dobrak aja gitu. Terus didobrak nih, udah didobrak, kayak tetap nggak ada orang, nggak ada kelihatan aktivitas. Pas dilihat kamar mandinya, kaget banget itu warga ngeliat kalau Ibu Muhayana sama Ibu Karyati ini udah dalam keadaan tewas, bertumpuk, lehernya itu tersayat, terus kepalanya juga ada kayak bekas pukulan benda tumpul. Itu langsung lah mereka bergegas nih nelpon kepolisian, terus kepolisian datang, dicek, terus kayaknya ini nggak pencurian deh, soalnya nggak ada tuh barang-barang yang hilang. Mereka masih bisa ngeliat barang-barang yang kalau sandi pencurian ini harusnya hilang, gitu, benar-benar nggak ada barang yang hilang. Terus si Jovan, kan biasanya mereka tinggal bertiga, si Jovan ini kemana gitu. Ternyata ada tetangga yang lihat kalau si Jovan ini kemarin itu pergi sama omnya. Nama omnya ini Ari ya. Si Jovan sama si Ari pergi. Setelah si Jovan pergi sama si Om Ari ini, udah mereka nggak pernah lihat lagi, dan ternyata disitulah kejadian itu terjadi. Terus tiba-tiba lagi orang-orang pada sibuk nih, kayak yang kaget lah, di desa mereka ada pembunuhan kayak gitu. Ibu Muryana ini sama Ibu Karyati ini bener-bener orang yang baik gitu loh, dikenal sama tetangga. Kaget gitu, kok bisa mereka ini dibunuh gitu. Terus si Jovan ini pulang, dia pulang kayak dia heran kan, kok di rumah dia ada rame-rame. Terus tetangganya langsung merangkul dia biar dia nggak masuk ke rumah. Udah dirangkul, terus dijelasin apa yang terjadi di rumahnya. Di situ si Jovan nangis kejer, bener-bener kayak yang shock banget gitu loh, kok yang nenek dia sama emaknya dia meninggal gitu. Mana penjelasannya kayak yang bikin dia sedih banget, dia nangis kejer. Terus ditanya lah sama kepolisian, kamu kemana? Dia bilang, iya, kemarin saya diajak sama paman saya buat nagih utang. Jadi dia sama si Ari ini pergilah nagih utang. Setelah nagih utang, kata dia, mereka itu pergi ke hotel. Udah pergi ke hotel, omnya ngajak minuman miras.
miras, minuman keras. Oke, sudah miras. Terus dia pokoknya kayak pesta miras gitulah dia sama omnya. Udah setelah dia minum-minum banyak banget, dia akhirnya teler sampai akhirnya ketiduran. Udah dia ketiduran, bangun nih dia, Om Ari kemana nih gitu kan, kemana nih Om Ari. Terus karena dia juga nggak nemu motor dia, akhirnya dia telepon temennya dan dia pulang, yaitu dia pulangnya ini diantar temennya, bukan diantar sama si Om Arinya ini lagi. Di situ polisi udah mulai curiga nih, curiga sama si Ari. Karyati ini kan punya suami, suaminya ini kan punya adik, namanya itu Yuni, jadi adik iparnya si Karyati. Si Yuni ini bilang, kemarin tuh si Karyati itu ngechat saya, ngomong kalau dia mau ngerental mobil. Dah, mobilnya udah dirental, si Karyatinya kan meninggal, tapi mobilnya ini dicek di GPS, ternyata itu udah pindah-pindah, udah pindah ke Wonosobo, ke Temanggung, ke Semarang. Ya otomatis curigalah ke si Ari ini. Motor hilang, mobil yang dirental, yang kalau di chatnya si Karyati dia mau pergi ke Solo, tapi pas dicek di GPS nggak ada sama sekali tujuan ke Solo. Dan mereka akhirnya polisi ngejar-ngejar lah ini, mereka ngejar-ngejar si Ari, dan di terakhir GPS itu kelihatan kalau si Ari ini berhenti di daerah Semarang. Polisi datang ke titik GPS itu dan di situ mereka nemuin mobilnya, tapi si Arinya ternyata udah pergi. Dan dilihat dari CCTV, dia itu naik Gojek menuju terminal. Langsung gercep itu polisi ke terminal, dan di situ ada info kalau dia ini naik bis yang tujuannya itu ke Jakarta. Langsung lanjut lagi ke Jakarta. Pas nih di pertengahan jalan ada kabar lagi kalau ternyata si Ari ini udah ada di daerah Wonosobo, Indramayu, daerah Indramayu. Terus langsung berangkat lagi ke Indramayu. Di sana akhirnya ketangkaplah si Ari di persembunyiannya. Tapi dia coba lari, terus polisi ngejar-ngejar sampai akhirnya ngeluarin tembakan, dan di situ dia langsung di kakinya dia udah nggak bisa lari lagi. Ditangkap, diinterogasi nih. Kenapa gitu? Dia sampai tega ngebunuh ibu mertuanya sama kakak iparnya. Jadi posisinya si Ari ini dia nikahin anaknya ibunya Muriana ini gitu. Jadi dia mertuanya si ibu Muriana. Dia bilang gini ke polisi, jadi gini Pak ceritanya, hari itu saya ngajak keponakan saya si Jopan buat, saya bilangnya nagih utang, tapi di situ saya mau ngambil miras. Udah saya ambil, saya ajak ponakan saya nih ke hotel. Dia memang sengaja buat si Jopan ini sampai mabuk. Setelah si Jopan mabuk, dia bawa motornya si Jopan buat digadein. Digadein lah 9 juta. Udah digadein 9 juta, dia main judi. Dia main judi di hari itu, dan 9 juta itu ludes bener-bener. Udah nggak ada menang. 9 juta ludes cuma dalam satu hari buat main judi itu. Terus dia kayak yang kalang kabut, aduh gimana, judi nggak menang, mau ngambil itu motor juga udah nggak bisa lagi, mau pakai uang apa. Akhirnya dia bilang ke temennya, anterin aku dong ke rumah mertua aku. Dianterin lah sama temennya ini ke mertuanya. Udah dianterin ke mertuanya, dia di situ posisinya cuma ada si ibu Muriana ini. Dia bilang gini, Ibu, saya minta maaf gitu, kayak dia mengakuin kesalahan dia udah ngambil motor keponakannya dan dia udah gadein, dia kalah judi. Terus ibunya yang naik pitam lah, emosi marah. Terus ibu Muriana bilang kayak, udahlah kamu ini cerai aja sama anak saya gitu.
ya mungkin emosi banget ya, kita nggak tahu kata-katanya Bu Mulyana gimana, tapi mungkin ya dia posisinya marah lah, punya menantu yang gila-gila kayak gitu tuh. Terus siapa itu, si Ari yang ngerasa kayak, "Lah saya minta maaf kok malah dimarah-marahin." Ya nggak bisa secepat itu dong Mas, masa langsung minta maaf langsung, "Oh baiklah menantuku tersayang, kau kumaafkan." Ya nggak bisa ya, setidaknya dia harus mengeluarkan emosinya dulu. Terus karena dia kayak, aduh bacot banget sih nih, dia kebetulannya banget di situ ada alat benda tajam nih, dia langsung nebas kepala Ibu Mulyana, dan di situ Ibu Mulyana tuh kayak langsung, tolong tolong tolong, dan dia panik gitu kan, kayak aduh, aduh, aduh. Dia panik, akhirnya dia jedotin kepalanya Bu Mulyana itu ke dinding, dan di situ Ibu Mulyana langsung meninggal. Dia kayak dia bawa ke kamar mandi. Setelah dia bawa kamar mandi, tiba-tiba dia kaget nih, si Ibu Karyati yang ternyata dari luar teriak gitu, kayak kaget gitu loh, ngeliat darah banyak banget. Udah ngeliat darah banyak banget, si Arif bilang kayak dia juga bingung gitu. Terus si Karyati langsung kayak, ibu mana, ibu mana. Dia mau masuk kamar mandi itu dihalang-halangin nih sama si Ari biar si Ibu Karyati ini nggak masuk. Terus pas akhirnya dia kayak ngelawan si Ari, dia ngeliat ibunya, dia kaget banget. Dan kebetulan dia ini Ibu Karyati, di belakangnya tuh Ari langsung nebas kepala Ibu Karyati lagi. Udah ditebas kepalanya, mungkin dia itu posisinya emosi banget. Dia ambil LPG nih guys, tabung LPG yang 3 kilo, dia ambil terus dia pukul lagi ke kepala Ibu Karyati. Jadi yang benar-benar kesetanan gitu. Udah Ibu Karyati meninggal, dia masukin lagi ke kamar mandi, sampai akhirnya Ibu Mulyana sama anaknya Ibu Karyati itu meninggal. Terus dia timpa di dalam kamar mandi. Di situ anaknya Ibu Karyati yang di Semarang langsung pulang, suaminya langsung pulang, bener-bener yang kaget banget gitu loh. Bisa-bisanya yang membunuh itu, memang sih dari semua cerita pembunuhan rata-rata itu 90% yang ngebunuh itu pasti orang terdekat. Jadi kayak warga juga yang kaget banget, ya Allah. Soalnya si Ari ini bukan tipe-tipe warga yang sering bikin onar, enggak. Si Ari ini ya kayak biasa, kalau seandainya ada kegiatan warga dia ikut. Terus Ibu Mulyana juga tetangga yang baik, Ibu Karyati juga kayak gitu. Jadi benar-benar mengagetkan satu kampung kejadian ini. Akhirnya si Ari kena vonis hukuman pembunuhan, penipuan, pencurian. Dia divonis hukuman 20 tahun penjara. Dia 20 tahun terus nanti keluar. Masalahnya yang sedih ini menurut aku, semua keluarganya pasti sedih. Tapi Jovan, dia itu usia 17 tahun gitu. Dia pasti yang feeling sad banget ya gitu. Kayak ibu dia meninggal karena om dia yang ngajak dia mabuk-mabukan. Maksudnya dia pasti kayak, aduh coba aku nggak pergi, aduh coba aku nggak mabuk gitu. Dia mungkin masih bisa nyelamatin ibu dia mungkin masih bisa nyelamatin neneknya, nggak sampai dia pulang-pulang terus nggak dengar berita kalau ibunya sama neneknya meninggal. Thank you buat kalian yang udah it's so sad. Aku kalau ada kejadian dibunuh atau gimana gitu tuh, kasihannya tuh sama orang-orang yang ditinggalin gitu. Maksudnya orang yang dibunuh juga pastinya otomatis sangat otomatis pasti kasihan. Tapi tuh orang-orang yang ditinggal terus pasti ngerasain kesiksa batin gitu loh selama hidupnya. Semoga Allah memberikan kesehatan mental buat Jovan, menjadi anak yang lebih baik, and
Thank you buat kalian yang udah denger cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye.